Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas pemrograman dasar. Jadi ini merupakan tugas kedua. Sebelum masuk ke videonya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kalibianka Eva Tamilina Pagiling dengan NIM S1 18066. Nah, jadi pada tugas yang kedua ini dosen telah memberikan beberapa soal untuk diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Nah, untuk soal yang pertama atau kasus yang pertama di mana algoritma untuk menghitung rata-rata dari 3 buah nilai. Nah, di mana nantinya kita akan menginput 3 buah nilai di variabel yang berbeda. Nah, untuk flowchart-nya ini sudah ditampilkan di layar, di mana di sini pertama-tama kita mulai dulu. Terus kita masukkan kita input nilai yang akan kita masukkan ke variabel yang berbeda. Di sini variabelnya itu ada A, B, dan juga C. Nah, selanjutnya sistem akan menjumlahkan nilai dari nilai yang sudah tadi kita inputkan. Nah, selanjutnya sistem akan menghitung rata-rata. Nah, di mana rumus rata-ratanya itu jumlah tadi ini dibagi 3. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan nilai rata-rata dari 3 buah nilai yang sudah kita masukkan tadi. Oke, kita langsung ke videonya. Nah, di sini saya sudah membuat sistemnya. Nah, di sini saya akan membuka melalui Open with Live Server. Oke, nah di sini ada nilai A, nilai B, nilai C. Tapi di codingan kita itu variabelnya A, B, dan C ya. Nah, di sini kita masukkan misalnya nilai A itu 78, terus nilai B itu 54, terus nilai C itu 34. Kita hitung. Nah, sistem menampilkan jumlah rata-rata adalah 55,33. Oke, di sini saya akan membuat tampilan yang sama persis dengan yang ditampilkan. Oke, kita close yang ini, kita buat folder yang baru. Di sini saya mau buat di desktop. Rename di sini tugas 2. Oke, belum ada file di dalam. Kita open folder pada desktop tugas 2. Kita select folder. Oke, di sini kita klik new file. Di sini kita beri nama file kita. Di sini rata-rata dot. HTML. Oke, di sini kita sudah membuat file di mana nama filenya itu
rata-rata.html. Di sini kita tulis HTML, kita pilih HTML5, langsung muncul. Nah, langkah pertama di sini saya mau ubah title-nya dulu. Di sini kita hitung nilai rata-rata. Nah, kita buat sama persis ya dengan yang sudah ditampilkan di sini. Saya belum ubah untuk title-nya. Kita beri nama saja menghitung nilai rata-rata. Oke, kita Ctrl save. Kita lihat apakah sudah tampil yang sudah kita coding. Oke, sudah tampil ya. Belum ada konten apapun dalam dalam sistem kita. Nah, selanjutnya di sini kita buat dulu tampilannya ya, tampilan HTML-nya yang ini. Kita buat dulu yang ininya terlebih dahulu. Pertama, kita masuk di tag body. Nah, kita ketik form, kita hapus actionnya. Oke. Nah, kita buat tabel supaya nanti lebih rapi. Nah, untuk tulisan yang di atas kita memakai heading 2. Oke, di sini menentukan sama ya dengan title-nya, menentukan nilai rata-rata. Oke, nah kita lihat dulu apakah sudah tampil. Nah, di sini sudah tampil. Akan tetapi di sini dia itu belum sama persis dengan yang ini. Dia masih di sebelah kiri. Jadi di sini saya akan membuat dia pas di tengah. Di sini kita memakai tag center. Oke, di sini kita copy, kita cut saja. Oke, kita lihat apakah sudah tampil. Oke, dia sudah di tengah ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat, kita ulang dulu. Tunggu dia hilang tampilannya. Jadi karena tadi saya menutup jendela dari codingan yang tadi, jadi dia tidak bisa terbuka. Jadi saya bukanya manual. Jadi selanjutnya di sini kita akan membuat tampilan seperti ini. Jadi kita enter, kita buat ya heading. Nah, dengan label 4 nilai A. Nah, untuk isi kontennya itu nilai A. Sini nilai A ya. Terus
Nah, yang ini dia untuk baris dan yang ini untuk kolom. TD ini kita membuat untuk input type-nya. Oke, input type di sini text. Untuk name-nya bisa kita kosongkan, bisa juga kita isi. Nah, nilai B. Nah, jadi label for nilai A di sini isi kontennya itu nilai A ya. Atau bisa juga kita cuman pakai A saja, bisa. Oke, selanjutnya ini untuk nilai A-nya atau untuk nilai pertamanya sudah kita buat. Kita lihat dulu apakah oke, sudah ada ya, sudah sama. Nah, sekarang kita tinggal copy. Di sini kita ganti jadi nilai B. Oke, kita simpan. Kita rapikan dulu. Kita copy lagi sini nilai C. Oke, nilai B, nilai C, perhatikan. Oke, sudah tampil ya. Nah, sekarang kita akan membuat button hitung dan refresh. Nah, jadi untuk button hitung dan refresh ini saya taruh di luar text table. Nah, di sini kita sejajarkan dengan tag tr. Di sini input type di sini submit ya. Submit. Untuk name-nya di sini untuk isinya atau untuk namanya hitung, on click. Nah, itu nilai rata-rata. Oke, jadi nantinya ini akan dibaca oleh function yang akan kita buat. Dan selanjutnya save, input, reset, lalu refresh. Kita tes dulu, kita masukkan angka. Ya, sudah berfungsi ya tombol refreshnya. Karena di sini belum kita buat algoritmanya, jadi untuk logikanya di sini kita menggunakan JavaScript. Nah, untuk JavaScript-nya saya menaruh dalam satu file, jadi saya tidak pisahkan untuk lebih memudahkan. Jadi kita masukkan di dalam tag head. Jadi script. Nah,
function di sini tadi nilai rata-rata. Jadi usahakan di sini harus sama ya on click dengan di sini ya, karena ini yang paling menentukan untuk nantinya bisa keluar hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini dokumen get element by ID. Nah, kalau ini tidak apa-apa ya kita isi. Nah, selanjutnya oke, jadi di sini saya akan jelaskan fungsi dari dokumen get element by ID. Jadi perintah dokumen get element by ID itu untuk mengambil jadi perintah untuk mengambil value dari input. Jadi di sini kan di sini ada nilai yang akan kita masukkan di nilai A. Nah, jadi nantinya sistem akan mengambil nilai yang sudah kita masukkan dari ID ini. Jadi ID ini semacam pengenal. Nah, sebenarnya dia sama dengan name, sama saja. Jadi kalau misalnya kita mau ambil dari inputan name bisa juga. Jadi kita isi di sini nilai B, sama saja. Oke. Selanjutnya kita enter pada tutup kurung awal. Kita buat function nilai rata-rata kita kosongkan yang ini. Oke. Di sini kita buat variabel ya, var nilai A. Jadi ini variabelnya ya, var. Jadi kalau dalam JavaScript itu untuk penulisan deklarasi variabel pada ini untuk semua tipe data. Jadi untuk penulisan pada JavaScript, penulisan tipe datanya itu, penulisan untuk deklarasi variabelnya ini yang var ini untuk semua tipe data. Oke, var nilai A sama dengan parse in. Jadi begini. Kenapa di sini parse in? Karena nilai yang kita masukkan di sini itu terbaca oleh sistem string. Jadi di sini kita masukkan parse in supaya dia mengubah ke integer. Oke, dokumen get element by ID. Di sini ID nilai A. Jadi di sini jadi cara bacanya itu nilai, jadi nilai A ini variabel nilai A. Jadi nantinya inputan yang sudah kita masukkan akan diubah ke integer yang sebelumnya tipe datanya itu string. Nah, nantinya ini dokumen get element by ID, dia itu mengambil inputan dari variabel yang sudah kita masukkan. Nah, di sini value-nya itu nilai yang sudah kita masukkan ya. Nah, di sini kita akhiri dengan titik koma. Kita tinggal copy dan ganti. Ini var nilai B. Var nilai B. Var nilai C. Oke, di sini kita ganti
nanti var nilai B, var nilai C. Oke, kita kontrol save dulu. Selanjutnya kita buat untuk rumusnya supaya sistem nantinya bisa menghitung. Var jumlah ini untuk variabel jumlah, var jumlah nilai A tambah nilai B tambah nilai C. Titik koma, var nilai rata-rata sama dengan jumlah dibagi 3. Oke. Ini untuk keluarannya atau outputnya kita pakai alert. Ini jumlah rata-rata adalah oke. Di sini untuk saya untuk mengubah ke hasilnya desimal atau desimal, saya memakai float. Di sini kita tulis var float dalam kurung nilai rata-rata to fix 2. Nah, jadi maksud dari to fix ini sebenarnya 2 angka di belakang koma. Jadi nantinya misalnya nilai rata-ratanya itu 27 ya, 27 pas. Jadi nanti hasilnya tertampil itu 27,00. Oke, kita perhatikan dulu ya, semoga hasilnya nanti keluar dan tidak ada error. Kita tes kita refresh dulu supaya lebih meyakinkan. Misalnya di sini belum muncul ya hasilnya. Belum muncul, kita lihat dulu codingan kita. Di sini sudah nilai rata-rata. Nilai rata-rata ya. Kita lihat nilai rata-rata. Nilai A, nilai B, nilai C, kita lihat dulu. Nah, setelah saya cek, ternyata saya menulis
Di sini saya salah menulis, di sini saya tulis nilai B, saya ketik tadi. Nah, ini menjadi reminder untuk teman-teman yang mungkin di luar sana itu sering typo dalam menulis kode. Jadi perhatikan baik-baik kodenya. Tadi saya terfokus untuk melihat pada di sini di scriptnya, padahal kesalahannya di sini. Jadi dia salah menangkap. Jadi sehingga alertnya itu tidak muncul atau hasil dari nilai rata-ratanya itu tidak muncul. Nah, di sini saya sudah memperbaiki. Di sini kita masukkan nilai A-nya itu misalnya 67. Di sini untuk nilai B-nya 78. Di sini untuk nilai C-nya 90, kita hitung. Muncul hasilnya jumlah rata-rata adalah 78,33. Jadi kita ulang dulu. Nah, jadi tadi saya pada kode pada yang ini to fix. Jadi dua angka di belakang koma, to fix ini kita isi 2. Jadi di sini 45, jadi dua angka di belakang koma. Oke. Jadi nah, saya lupa, jadi kita buat semirip mungkin ya. Saya open with. Jadi di sini background warnanya itu warna backgroundnya itu warna pink. Di sini masih putih, jadi kita ubah dulu ke warna pink. Kita ubah di sini, kita style background color. Di sini saya mau warna pink. Oke, kita Ctrl Save. Kita lihat sudah berubah ya, sudah sama. Oke, untuk nomor 1 atau untuk kasus yang pertama itu sudah selesai ya. Jadi untuk kodenya ini. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke soal yang kedua. Di sini kita akan menghitung menentukan nilai terbesar dari dua nilai yang dimasukkan. Nah, jadi nantinya kita akan memasukkan sebuah nilai dan di sini misalnya variabelnya itu A dan B ya. Jadi kita masukkan nilai yang pertama di variabel A misalnya 2, di variabel B itu 2 juga. Jadi ya nantinya sistem akan memproses informasi yang sudah didapatkan dan nantinya outputnya itu akan menampilkan 2 sama dengan 2 ya, maksudnya di sini ya sama-sama gitu, sama-sama besarnya. Nah, misalnya sini flowchartnya ya. Nah, di sini kita mulai dulu ya. Terus kita di sini seharusnya di sini 2 buah nilai. Di sini kita hapus. Di sini saya salah di sini. Oke, di sini masukkan A, B, nilai A dan nilai B ke dalam variabel A dan B. Nah, di sini sistem akan memproses. Di sini jika nilainya bersifat true, A lebih besar dari B, maka sistem akan menampilkan nilai terbesar adalah A. Jika salah atau B lebih besar daripada A, maka sistem akan menampilkan nilai terbesar adalah B. Nah, untuk tampilannya kita buka dulu di sini. Open with Microsoft Edge. Di sini kita, nah jadi misalnya di sini nilai pertamanya itu nilai 12, terus misalnya nilai kedua
cek nilai 89 lebih besar daripada 2. Nah, misalnya nilainya sama ya. Nah, saya lupa tambahkan di flowchartnya kalau misalnya sama, misalnya A sama dengan B, itu hasilnya apa gitu, outputnya apa gitu, sama seperti yang tadi. Jadi kita akan membuat tampilan yang sama persis dengan yang tertampil di layar. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya. Ini masih merekam. Di sini kita new file, kita buat file baru. Oke. Oke, kita buat new file. Nilai besar di sini, besar kecil, HTML. Oke, HTML. Oke, untuk title pada tabnya kita beri nama, menentukan nilai terbesar dari 2 buah nilai atau angka ya, sama saja. Kita lihat dulu apa di sini. Oh, angka ya di sini. Jadi kita buat semirip mungkin. Oke, kita masuk untuk tampilannya, tampilan HTML-nya di sini. Form, salah. Kita hapus action-nya. Oke, kita buat tabel. Nah, kita lihat dulu tampilannya. Jadi sama dengan yang menentukan nilai rata-rata tadi. Di sini kita pada headingnya program menentukan nilai terbesar dari 2 angka yang ditentukan. Jadi center dulu. H2 program menentukan nilai terbesar dari 2 angka yang diinputkan. Oke, kita lihat. Kita open with live server dulu. Oke, sudah tertampil di layar, sudah tertampil. Selanjutnya kita masuk ke bagian ininya. Kita buat baris dan kolom ya. Oke, untuk baris di sini kita pakai tag tr ya. Untuk kolom td. Nah, di sini label 4 nilai 1. Oke, kita perhatikan baik-baik. Kita cegah kesalahan yang sama kayak tadi ya. Masukkan nilai pertama. Oke.
Oke, selanjutnya kolom kedua, input type text, name-nya bisa kita kosongkan, ID-nya ini yang utama, nilai 1. Oke, kita pilih, kita copy, sini nilai 2, masukkan nilai kedua, nilai 2 di sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk buttonnya, oke, di sini input type, di sini submit, name, lalu cek nilai, oke, reset. Ini sebenarnya untuk merefresh atau mengulang ya. Oke, kita cek dulu nilai. Oke, selanjutnya kita buat logikanya. Oke, dalam tag head, di bawah tag title, script, function tadi kita lupa tambahkan pada input bagian buttonnya, kita lupa tambahkan on click ya, on click nilai terbesar, oke. Function get element by ID, nilai var nilai 1 parsein seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita dia itu untuk mengambil elemen by ID nilai 1, nah jadi berbeda dengan menghitung nilai rata-rata tadi. Kalau yang ini dia itu sudah masuk ke if ya. Jadi di sini kita pakai if. Jadi jika if nilai 1 lebih
besar dari nilai 2. Oke. Maka kita sistem akan menampilkan nilai 1 lebih besar daripada nilai 2. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Oke, kita perhatikan nilai. Jadi jika nilai pertama yang kita masukkan itu lebih besar dari nilai yang kedua, maka sistem nanti akan mengeluarkan sebuah output di mana outputnya ini berupa alert. Nantinya nilai 1 lebih besar daripada nilai 2. Oke, selanjutnya else if nilai selanjutnya nilai 2 lebih besar dari nilai 1, maka sistem akan alert. Sini kita copy saja. Kita ganti nilai 2 lebih besar daripada nilai 1. Jadi tadi ini untuk nilai. Jadi ini untuk nilai yang kedua, jika lebih besar daripada nilai yang pertama, itu sistem akan mengeluarkan output nilai 2 lebih besar daripada nilai yang pertama. Nah, bagaimana jika nilai pertama dan nilai kedua itu sama-sama besarnya? Nah, jadi kita buat else alert nilai 1 sama dengan nilai 2. Oke, kita lihat dulu, kita jalankan, Oke, kita masukkan nilai pertama, semoga keluar. Oke, jadi 12 lebih besar daripada 1. Jadi ini nilai pertama yang lebih besar daripada 1. Oke. Nah, bagaimana jika nilai pertama yang lebih kecil daripada nilai yang kedua? Di sini 100 nilai, jadi 100 lebih besar daripada 98. Oke, jadi sekarang coba misalnya nilai pertamanya itu 2, terus sama juga nilai yang kedua itu 2. Nah, 2 sama dengan 2, atau 2 itu sama besarnya dengan 2. Oke, untuk nomor yang kedua atau untuk contoh atau untuk kasus yang kedua ini sudah. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, mana algoritma untuk menentukan nilai terbesar dari 3 nilai yang dimasukkan. Kalau tadi kan 2, nah sekarang 3 gitu. Oke, untuk flowchartnya gimana? Di sini kita inputkan nilai ke variabel. Terus sistem akan, misalnya di sini variabelnya itu A, B, dan C. Nah, jika A
lebih besar daripada B dan A lebih besar daripada C, itu sistem akan memproses atau jika memang bernilai true, maka sistem akan mengeluarkan sebuah output nilai terbesar merupakan A. Nah, jika false, maka mungkin di sini B lebih besar daripada A dan B lebih besar dari C. Apakah gitu? Nah, jika berkondisinya true, maka sistem akan mengeluarkan sebuah output nilai terbesar dari B. Nah, nilai terbesar adalah B. Nah, jika false, maka nilai terbesar adalah C. Di sini salah ya, seharusnya di sini C. Oke. Untuk contoh tampilan sistem yang sudah saya buat, di sini kita open dulu it. Oke, kita masukkan nilai pertama itu 12. Misalnya di sini 10, di sini 13, di sini 11. Nah, di sini kita bisa lihat yang terbesar dari 3 angka yang diinputkan itu 13 ya. Ketika kita melihat dari mata manusia, bagaimana kalau dari matanya sistem kita hitung? Nah, jadi 13 adalah angka terbesar. Nah, oke. Karena tadi di sini saya belum memberikan warna ya. Kita beri warna dulu pada backgroundnya. Di sini body style, background color, gray. Oke, ya sudah sama program. Sama. Oke, kita akan membuat sama yang seperti ini. Oke, di sini kita new file lagi, besar kecil 3 html. html. Oke, di sini kita ikuti dari sistemnya yang sudah dibuat. Ini program menentukan nilai terbesar. Program menentukan nilai terbesar. Salah ya. Ini untuk title dari tabnya sama ya. Program menentukan nilai terbesar dari 3 angka atau nilai. Oke, kita Ctrl save. Oke, nah selanjutnya kita masuk untuk tampilan HTML-nya. Di sini kita masuk font, kita hapus table, nah sini kita buat dulu untuk ininya, headernya, center, sama kita copy saja yang ini. Untuk background colornya warna pink tadi ya, style, background color pink. Oke, selanjutnya kita kita membuat baris dan kolom. Di sini untuk baris pertama itu label 4. Di sini untuk nilai pertama itu kita beri nilai 1. Masukkan, kita ganti jadi kalau pada tampilan itu angka ya, kita ganti jadi nilai pertama.
Oke. Untuk kolom kedua, input type text, name-nya kita kosongkan saja. Sini nilai 1, kita kosongkan saja. Oke, nilai 1. Oke, kita copy, nilai 2. Kita perhatikan baik-baik, nilai 1, nilai 1, nilai 2, nilai 2, nilai 3, nilai 3. Nah, kita lihat apakah sudah tampil ya. Sudah. Belum, kita open with my server. Nah, di sini sudah tampil ya tadi. Nah, selanjutnya kita buat untuk buttonnya ya, sama button hitung dan ulangi. Untuk di luar tabel, input type ke button, nah hitung nilai terbesar. Type reset, Oke, selanjutnya kita membuat JavaScript-nya ya. Oke, kita buat dalam tag head, di bawah tag title, script, function, nilai terbesar ya, nilai terbesar. Kita kosongkan parameternya karena di sini kita tidak memakai parameter. Ini kita bisa langsung saja di sini var nilai 1 sama dengan dokumen get by ID, nilai 1
if nilai 1 lebih besar nilai 1. Oke, kita tes. Misalnya nilai ketiga yang paling besar ya di sini. Nah, saya lupa di sini. Misalnya nilai yang pertama yang paling besar ya, sini 8. Sini misalnya 7. Nah, 8 adalah nilai terbesar. Refresh, misalnya di sini nilai keduanya yang paling besar ya. Ini 100. Di sini 98, hitung. Oke, di sini ya ada kesalahan, tunggu. Nah, selanjutnya jika misalnya nilai kedua yang paling besar, misalnya di sini kita masukkan nilai 23. Di sini 24, di sini 25 ya. Nilai pertamanya 23, nilai keduanya 24, nilai ketiganya 25. Kita hitung. Nah, 25, salah ya. Di sini seharusnya nilai kedua yang paling besar. Misalnya 24. Nah, 25 adalah nilai terbesar. Bagaimana jika misalnya nilai ketiga yang paling besar 100? Misalnya di sini 1, di sini nilai keduanya 2, nilai ketiganya 3. 3 adalah nilai terbesar.
bagaimana kalau misalnya ketiga dari nilai yang kita masukkan ini sama nih, oke? 3 adalah nilai terbesar, ya sama gitu. Oke, selanjutnya nilai terbesar sudah ya, codingannya sudah, kita Ctrl save dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Nah, di sini algoritma untuk menghitung tiket pesawat dengan menggunakan nested if. Nah, di sini dia itu if-nya bercabang-cabang ya. Nah, di sini kita lihat di sini dari kasus atau soalnya. Jadi di sini untuk kita akan menghitung harga dari sebuah tiket gitu ya. Nah, di sini ada daftar harga dari tiket. Di sini tujuan Jakarta, Bali. Terus di sini ada kelas dari tiketnya, itu kelas tiket dari kelas ekonomi dan VIP. Nah, di sini keterangannya. Nah, jika memasukkan kode tujuan 1, itu berarti tujuannya adalah Jakarta. Jika kita memasukkan kode tujuan 2, berarti tujuannya adalah Bali. Nah, jika kita memasukkan kode kelas E, berarti kelasnya adalah ekonomi. Nah, jika memasukkan kode kelas V, berarti kelasnya adalah VIP. Nah, jadi di sini kita hanya menginput. Jadi kita hanya memasukkan jumlah tiket yang akan kita beli. Nah, ya, terus outputnya adalah jumlah harga yang harus dibayar. Nah, untuk flowchartnya, nah di sini kita akan masukkan tujuan, terus kelas, dan jumlah tiket. Nah, misalnya tujuannya itu 1, berarti Jakarta ya. Terus kelasnya itu ekonomi. Nah, harganya itu di sini 1 juta ya, 1 juta. Nah, jika kondisinya true, maka di sini sistem akan menghitung total. Nah, untuk rumus totalnya itu sama dengan harga dikali jumlah. Nah, nantinya akan menampilkan total dari keseluruhan ya. Nah, jadi 1 juta ya, oke. Tapi jika false di sini, false kan selain dari kelas ekonomi kan VIP. Nah, VIP itu harganya 1.500.000. Nah, maka di sini akan mengembalikan. Nah, di sini sistemnya akan menghitung total sama dengan harga dikali jumlah, gitu kan? Harganya berapa, terus jumlahnya berapa gitu, dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk di tampilan untuk sistemnya. Di sini tuh kita open with. Oke, jadi menghitung harga tiket. Nah, di sini untuk kode tujuannya 1, masukkan kode kelasnya itu ekonomi. Di sini kita masukkan jumlah tiketnya misalnya 2. Kita hitung. Nah, jumlah tiketnya kita akan membayar 2 juta ya. Bagaimana kalau misalnya tujuannya kita itu ke Jakarta di sini. Terus kode kelasnya itu VIP, di sini kita mau VIP. Terus hitung. Sini totalnya 3 juta ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat tampilan yang sama dengan yang sudah tertampil. Oke, kita buat new file. Tiket HTML. Kita
Oke. Oke, untuk pertama kita buat title pada temnya jadi program menghitung harga tiket. Oke, kita masuk untuk tampilan HTML-nya yang seperti ini. Kita masuk ke tag body, home, tab section-nya, table. Oke, kita beri tables. Menghitung harga tiket. Oke, kita lihat tampilannya dulu. Oke, sudah tampil ya. Oke, jadi nanti saya akan jelaskan mengapa ada cell spacing dan juga cell padding. Kita buat baris dulu. Oke, jadi di sini kita menggunakan tag th di mana dia ini untuk membuat sebuah semacam head tapi di dalam sebuah table. Ya, di sini row span kita sini tujuan. VIV. Kita buat kita lihat. Oke, jadi ini dia membuat semacam head ya untuk sebuah table, jadi sama ya. Oke, selanjutnya nah kita buat table baru. Table
kode tujuan. Di sini kita akan menggunakan input type option ya. Sini tujuan optionnya di sini Jakarta. Copy fiber for class, masukkan kode kelas, select name class, ekonomi VIP. Sini oke. Nah, selanjutnya kita lihat dulu apakah sudah tampil. Sudah tampil ya. Oke, sudah mirip. Oke, sekarang kita membuat ini jumlah tiket dan juga button hitung dan refresh. Kita buat jumlah tiket. Input type di sini number, ID, jadi placeholder ini dia itu untuk memberikan keterangan pada kolom ya. Oke. Selanjutnya Oke, kita masuk ke logikanya. Ini kita akan masukkan untuk JavaScript-nya itu di dalam tag head di bawah tag title.
script function hitung total. Dokumen get element by ID, tujuan oke, di sini kita if tujuan sama dengan Jakarta, kita masuk ke percabangannya. If kelas ekonomi dengan 1, 2, 3 dikali jumlah. Oke. Alert Jadi jika tujuannya Jakarta, terus dia pilih ekonomi, maka jumlah sama dengan 1 juta dikali jumlah. Nah, di sini totalnya itu nanti berapa ditampilkan oleh sistem. Oke, ini untuk percabangan if yang pertama. Kita masuk ke if yang kedua. If tujuan Bali, di sini kita copy saja. Di sini jika tujuannya Bali, di sini kita lupa masukkan. Tadi ekonomi sudah ya, kelas ekonomi. Kita masukkan lagi else
dikali jumlah Oke, selanjutnya sama kita hapus aja ini. Kita kontrol save. Oke, selanjutnya misalnya di sini kode tujuannya itu Jakarta, jadi di sini kode tujuan untuk Jakarta itu kan 1, kode kelasnya itu kode kelas tiketnya itu misalnya ekonomi. Sini kita masukkan misalnya jumlah tiketnya itu hanya 2 ya, hasilnya itu 2 juta. Oke, bagaimana jika yang kita pilih itu VIP 3 juta? Oke, misalnya untuk Bali, kode kelasnya ekonomi 4 juta. Oke, kode tujuan masih Bali VIP. Oke. Nah, jadi untuk menghitung harga tiket kita sudah selesaikan. Jadi dalam if, jadi misalnya di sini saya akan jelaskan ulang. Di sini misalnya if jika tujuan, jadi cara bacanya jika tujuannya Bali, maka jika dia memilih ekonomi, maka jumlah totalnya itu misalnya 2 juta dikali jumlah tiketnya. Nah, nantinya akan diproses sama sistem 2 juta dikali jumlah tiket. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang terakhir. Di sini kita akan masuk ke soal yang di sini untuk pengkategorian penduduk miskin dengan tidak. Nah, di sini kita masukkan umur. Nah, jika umur yang kita masukkan itu lebih besar atau sama dengan umurnya itu 18, maka di sini kita akan masukkan status bekerja. Akan tetapi jika tidak atau di bawah umur 18 itu berarti masih sekolah, maka kita masukkan status sekolah. Nah, tadi ini jika kondisinya true, masukkan status bekerja. Nah, jika sudah bekerja, itu kita masukkan pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan. Nah, nantinya sistem akan menghitung biaya hidup sama dengan pendapatan per bulan dikali jumlah tanggungan.
Nah, jika biaya hidup di bawah 300.000, maka itu sistem akan memproses bahwa dia itu penduduk miskin. Nah, jadi jika jadi di sini ada kondisi-kondisinya. Jadi penduduk miskin jika umur sama dengan atau di atas 18 tahun sudah bekerja dan biaya hidup itu di bawah 300.000 atau sama dengan 300.000. Nah, dilihat juga dari jumlah tanggungannya. Jadi di sini biaya hidup itu pendapatan per bulan dikali jumlah tanggungan. Terus di sini umur lebih di atas 18 tahun atau sama dengan dan belum bekerja, artinya pengangguran. Umur di bawah 18 tahun dan tidak bersekolah. Nah, itu penduduk miskin ya. Nah, jika bukan penduduk miskin, itu pendapatannya berarti di atas 300.000. Dilihat juga lagi dari tanggungannya. Nah, di sini kalau misalnya umur di bawah 18 tahun, di sini kita masukkan status sekolah. Nah, jika masih sekolah maka penduduk miskin, tapi jika tidak sekolah maka penduduk miskin. Nah, di sini bukan penduduk miskin jika umur lebih besar dari 18 tahun atau sudah bekerja dan biaya hidup itu di atas 300.000. Umur di bawah 18 tahun dan masih bersekolah. Oke, kita langsung masuk. Di sini penduduk. Oke, di sini misalnya kita masukkan umur 17 ya. Di sini kita tidak bekerja, di sini kita kosongkan sekolah. Di sini kita lihat dari kondisinya. Jika umur lebih besar ya dan masih sekolah, coba kita bukan penduduk miskin. Nah, di sini kita lihat persyaratannya bukan penduduk miskin ya. Nah, bukan penduduk miskin jika umur di bawah 18 tahun dan masih bersekolah. Nah, umur di atas 18 tahun sudah bekerja dan biaya hidup lebih besar dari 300.000 itu bukan penduduk miskin. Nah, jadi di sini kita lihat misalnya umurnya 19 tahun dan dia tidak sekolah tapi bekerja. Terus pendapatannya 300.000 tapi jumlah tanggungannya ada 4 orang. Kita lihat ini penduduk miskin karena tanggungannya 4 ya, di sini 4 orang. Bagaimana misalnya di sini kita tambahkan digitnya, kita tambahkan jumlah tanggungannya jadi 7. Bukan penduduk miskin. Jadi sebenarnya yang dilihat di sini pendapatan per bulannya ya, bukan dari jumlah tanggungan. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. New file, di sini penduduk HTML. Oke. Kita lihat HTML. Oke, di sini kita lihat di sini untuk title dari tabnya itu namanya program menentukan kategori penduduk miskin dan tidak miskin. Program menentukan kategori penduduk miskin dan tidak miskin. Oke, Ctrl save. Oke, sama ini program menentukan oke.
Oke, kita masuk ke tampilan HTML-nya. Ini pertama itu ada head 2 ya. Terus masukkan umur, status sekolah, status bekerja, dan juga masukkan pendapatan per bulan dan juga jumlah tanggungan. Di sini untuk pendapatan per bulan ini di sini itu memakai input type tipe number. Jadi kita masuk ke codingannya. Ini kita akan buat dulu tampilan HTML-nya. Form. Kita hapus action-nya. Table. Center untuk head. Oke, kita copy saja yang ini. Oke, program menentukan kategori penduduk miskin dan tidak miskin. Oke, kita buat baris. Nah, jadi di sini untuk baris pertama itu masukkan umur ya, masukkan umur. Label for umur, masukkan umur. Nah, di sini untuk input type-nya di sini itu number ya. Jadi input type number, umur. Kita buat lagi yang baru. Nah, di sini untuk status sekolah di sini menggunakan option. Level 4 sekolah. Status sekolah. Select di sini ID SKLH, enter option, value sekolah. Copy. Ini kerja, status bekerja. Sini select name-nya itu KRJ, ID-nya KRJ, value-nya juga kerja di sini. Tidak kerja. Status bekerja, kerja. Oke. Pendapatan
pendapatan, masukkan jumlah tanggungan, pendapatan per bulan, salah, per bulan. Type-nya itu number, name pendapatan, ID pendapatan. Oke, number ya semua, jadi kita tinggal ganti namanya saja. Sini tanggungan, masukkan jumlah tanggungan, number, name-nya tanggungan, ID-nya juga tanggungan. Nah, untuk button submit-nya type button value submit, one click submit kategori. Kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu. Open with live server. Oke, sudah sama ya dengan tampilan. Oke, coba kita masukkan dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke functionnya atau JavaScript-nya. Saya buat juga untuk codingan JavaScript-nya itu di dalam tag head, di bawah tag title, terserah teman-teman mau di mana saja, di luar tag HTML. Oke, right? Function nah, ini untuk pendeklarasian variabel dokumen get element by ID, umur, value. Ada 6 variabel ya di sini.
Umur, sekolah, kerja, pendapatan, tanggungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelebihan. VAR biaya hidup di sini. Oke, di sini. Dokumen get element di sini. Sekolah, kerja, pendapatan, tanggungan. Oke, biaya hidup. Oke, kita masuk ke if umur di atas 18, if sekolah biaya hidup sama dengan pendapatan Nah, jika di sini dia mengisi pada bagian kolom tidak sekolah tapi dia kerja, terus di sini biaya hidupnya itu di bawah 300.000, dia berarti dia penduduk miskin. Nah,
Oke, kita tes 17, misalnya 17. Ini tidak bekerja ya. Submit. Oke, dia bukan penduduk miskin. Tapi misalnya umurnya 19 tahun, terus dia tidak ke sekolah, tapi bekerja. Misalnya 500. Dia bukan penduduk miskin. Jadi itulah tadi beberapa soal yang sudah saya kerjakan, sudah saya coding juga, dan sudah saya tampilkan. Sekian video yang bisa saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.